Loh, kok bandulnya gerak bolak-balik gitu sih? Oh, getaran maksud kamu? Getaran? Iya, getaran kan gerakan bolak-balik melalui titik setimbang dalam periode tertentu. Hah? Maksudnya? Lihat deh, awalnya posisi bandul di titik A, terus lewatin titik B dan sampai di titik C, terus balik lagi ke titik A, itu dihitung satu getaran. Nah, dari titik A ke C adalah simpangan terjauh atau disebut amplitudo. Selain itu, getaran juga punya frekuensi dan periode. Kalau nggak salah, frekuensi itu getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Coba hitung soal ini. Sebuah bandul berayun membentuk satu getaran dalam 4 detik. Hitung jumlah frekuensi dan periode getarannya. Yang ditanya adalah frekuensi dan periode getaran. Gimana hitung frekuensi dulu, kemudian hitung periode getarannya. Wah, iya juga ya. Hasil dari frekuensinya adalah 0,25 Hz dan periode getarannya adalah 4 sekon. Mil, pindah yuk, bosen nih. Ayo. Kenapa ini? Kok getar? Waduh. Ini kenapa? Loh. Waduh. Hah? Kita di mana nih? Aku nggak tahu. Kok gelap? Waduh. Kok kita udah di kapal aja? Wah, iya ya. Gimana kalau kita masuk ke dalam? Ayo. Kok gelap? Iya ya. Astagfirullah, suara kursi dari mana itu? Itu cahaya dari mana? Kok bisa sampai sini padahal langit-langitnya tinggi loh? Iya ya. Itu karena gelombang. Ada getaran yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Bunyi kursi tadi termasuk gelombang mekanik. Dia merambat lewat medium udara. Sedangkan sorotan lampu termasuk gelombang elektromagnetik. Dia merambat tapi nggak pakai medium apa-apa. Secara matematis, panjang satu gelombang ditulis dengan simbol lambda. Berdasarkan arah getarannya, gelombang ada dua jenis. Pertama, gelombang transversal yang getarannya tegak lurus dengan arah rambat. Contohnya gelombang cahaya, gelombang tali, dan gelombang air. A yaitu titik awal gelombang garis putus-putus adalah amplitudo. ABC adalah bukit gelombang. Lawannya CDE lembah gelombang. Satu gelombang atau satu lambda sama dengan satu bukit dan satu lembah. Kedua, gelombang longitudinal yang getarannya sejajar dengan arah rambat. Contohnya, gelombang bunyi, gelombang pegas, dan gelombang seismik. Gambarnya begini, ini rapatan, ini regangan. Masing-masing setengah lambda jadi satu gelombang. Apakah kalian sudah paham? Ya, sekarang kami paham. Bagus, jangan bingung lagi ya. Aduh, cahaya apa ini? Wah, kenapa kita bisa terangkat? Kok cahaya tadi bisa masuk ke kapal? Itu merupakan sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya dapat diperoleh dari sumber alami seperti matahari atau dari sumber buatan seperti lampu. Cahaya memiliki spektrum yang terdiri dari berbagai panjang gelombang yang dibentuk oleh perbedaan energi. Karena cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu refleksi, refraksi, dan difraksi. Berikut konsep dari sifat cahaya. Refleksi, refraksi, difraksi. Refleksi merupakan cahaya dapat memantul saat bertemu dengan suatu permukaan halus. Refraksi merupakan cahaya dapat berubah arah saat melewati batas antara dua medium dengan kecepatan cahaya yang berbeda. Difraksi merupakan cahaya dapat melengkung saat melewati rintangan atau celah kecil. Berikut contoh-contoh sifat cahaya. Refleksi, seperti cahaya dipantulkan lewat cermin. Refraksi, seperti saat cahaya melewati air atau kaca. Difraksi, saat cahaya melewati celah sempit seperti pada CD. Setelah kalian mendengarkan, sekarang mari kita masuk ke dalam ruang evaluasi. Soal pertama, evaluasi getaran. Sebuah bandul berayun membentuk satu getaran dalam waktu 8 detik. Hitunglah jumlah frekuensi dan periode getarannya.
Dan ini cara penyelesaiannya. Soal kedua, evaluasi gelombang. Di bawah ini, manakah yang termasuk jenis gelombang berdasarkan arah getarannya? Dan inilah jawabannya. Soal ketiga, evaluasi cahaya. Cocokkanlah gambar di bawah ini dengan sifat cahaya yang sebenarnya disesuaikan dengan gambarnya. Dan inilah jawabannya.